Dan akhirnya kita udah nyampe di Global Lounge Realme GT7 Series. Gimana rasanya 12 jam bareng sama Realme GT7, HP yang baru aja launching secara global dan udah masuk juga ke Indonesia. Kita bakal ngecekin dari segi kameranya, pemakaian baterainya, fitur-fitur unik, sampai performa dari GT7. Dan gue juga mau ngajakin kalian buat explore launching globalnya Realme GT7 langsung di Paris. Let's go! Tapi sebelum lanjut, tim Best Indotech mau bilang terima kasih buat kalian yang udah support dengan subscribe dan komen. Setiap interaksi yang kalian berikan sangat berarti untuk channel ini. Kami bisa lebih semangat nih buat bikinin rekomendasi atau tips seputar gadget untuk kalian. Jadi sekali lagi, terima kasih. Dan kita ngetesin juga untuk koper yang dibawa selama trip ke Paris. Ini gue pakai Bowler carry-on case aluminium yang ukuran 20 inci, jadi bisa masuk ke kabin pesawat. Desainnya ganteng, rangkanya kokoh, sistem keamanannya juga dia udah pakai dual lock TSA, kompartemennya banyak, dan ada sentuhan tag-nya karena kita bisa ngecas HP lewat si kopernya ini. Dan udah support fast charging juga. Dan selama kami pakai, itu dorong kopernya mulus ya. Dan dikasih bonus juga kayak sling bag ini, terus ada universal charger, eye mask, sampai power bank. Dan untuk pilihan warnanya, selain yang silver ini, ada juga untuk yang metallic purple sampai rose gold. Untuk lengkapnya, kalian bisa cekin aja di kolom deskripsi. Nah, untuk memulai hari, hal pertama yang gue lakukan di Realme GT7 adalah masukin SIM card untuk internet. Nah, jadi gue pakai satu kartu SIM, yang mana itu gue baru nyadar juga kalau di GT7 itu hanya tersedia 2 SIM card slot, ya, jadi tanpa ada eSIM. Walau begitu, kalau misalkan kita mau roaming di luar negeri gitu ya, nah itu ada juga pilihan atau opsi yang namanya O-Roaming, yang mana itu juga udah pernah kita bahas di Realme 12 Pro Plus. Nah, videonya ada di sebelah sini ya. Nah, jadi bisa dibilang selama 1 hari HP-nya itu full menggunakan mobile data roaming ya, yang mana itu bakal berpengaruh juga ke penggunaan baterainya. Oke, tujuan pertama itu kita mau foto-foto, hunting foto pakai Realme GT7, dan ini lokasinya ada di tempat museumnya Mona Lisa. Nama tempatnya tuh ini nih. Nah, jadi di sini lokasinya bakalan ada terangnya, ada gelapnya, dan kita nanti ngetesin buat segala-segalanya lah dari kamera si HP. Nah, di dalam museumnya nih, kita manfaatin ketiga lensa kameranya ya, mulai dari main kamera, itu buat jepret-jepret patung terkenal, kayak di sana tuh ada Athena, ada Ares, dan ada patung Sphinx juga. Terus ultrawide-nya nih, yang mana pas banget buat ngambil sisi megahnya ruangan di dalam museumnya. Dan ada juga untuk ruangan outdoor-nya nih. Sedangkan buat lensa telefoto itu cocok ya buat kita motret lukisan Mona Lisa yang dikerubunin banyak banget orang ya, di situ pusing banget kenapa ini banyak banget orang ada di sana. Jadi kalau misalkan kita foto dari belakang pun di posisi gua itu tetap bisa zoom dikit gitu ya buat dapetin lukisan Mona Lisanya. Nah, selain di dalam Museum Louvre, kalian juga bisa cekin nih beberapa foto yang diambil di sekitar kawasan kota Paris. Karena di satu hari itu gue keliling-keliling juga ya di sana ya. Dan perlu diingat juga kalau kamera GT7 itu punya 2 pilihan profil warna ya. Pertama itu crisp, yang lebih ke arah dark atau dia shadow-nya agak dinaikin ya. Nah, di sini kita andelin profile vibrant-nya dan hasilnya ini memuaskan. Di kondisi yang cerah, motret subjek pakai telefoto 2 kali, itu hasilnya cakep. Ya, detailnya dapat dan potongannya juga rapi. Walaupun ya kadang masih ada lah hasil yang kurang sempurna, tapi kan kita jepret berkali-kali juga kan ya, jadi tinggal dipilih aja hasil yang terbaik tuh. Dan sekalinya ada photobomb pun pas kita motret subjek, itu kita bisa hapus nih dengan mudah pakai AI Eraser, yang hasilnya boleh juga nih. Terus kita juga bisa andelin lensa telefotonya buat ngambil objek yang jauh gitu ya. Kayak misalkan patung-patung yang ada di kota Paris itu biasanya ada di atap-atap gedung kayak gini. Nah, itu bisa di zoom, entah itu pakai tele 2 kalinya atau pakai digital zoom di 5 kali.
Lensa wide atau main kameranya sendiri itu pas ya buat ngejepret bangunan dan arsitektur di kawasan kota Paris ya. Apalagi kalau kondisinya aduh lagi sunset kayak gini. Itu sekitar jam 9 malam ya. Dan keindahan kota Paris itu jadi super romantis di jam-jam ini. Night mode-nya ini bisa ngambil detail yang baik, kontras warnanya itu pekat banget ya. Warmnya dapet, tapi sisi untuk coldnya atau dinginnya itu juga berasa ya. Ya siap lah untuk diposting. Sayangnya buat motret makanan nih ya, berasa kayak warnanya itu kurang keluar gitu. Oh ya, selain itu juga ada fitur AI Landscape yang baru aja dikenalin sama Realme dan baru pertama kali juga ada di GT7. Fitur ini itu buat color grading secara otomatis dan kita juga bisa memperbaiki komposisi foto. Jadi kayak gini, ini menarik banget. Jadi kalau kalian motret itu agak miring gitu ya, itu bisa diperbaiki di sini. Sama kayak main kameranya, lensa ultrawide itu bisa nangkep kondisi sunset kota Paris dengan baik. Walaupun dari segi detail ya, memang nggak setajam yang ada di main kameranya ataupun telefotonya. Karena memang sensor yang dipakai itu lebih kecil. Tapi kalau kita pakai di kondisi cahaya yang terang, nah itu aman kok. Dan dynamic range-nya ini juga luas. Terakhir buat kamera selfie. Nah, di sini ada pilihan 0,8 atau ekuivalennya itu di 21 mm. Yang cukup kalau kita pakai buat grup selfie kayak gini. Oh ya, kalau kita nyalain portrait mode-nya itu juga tetap deteksi grup selfie ya, secara otomatis. Udah kita bikinin juga perbandingannya dengan Realme GT6 di Instagram. Jadi yang penasaran kalian bisa lirik juga di sana. Di sana. Oke, sebelum lanjut, gue mau jawabin juga beberapa pertanyaan yang sebelumnya udah kalian lempar di IG Story. Pertanyaan pertama, Bang, bisa pindah kamera depan belakang nggak? Saat recording ini sayangnya belum bisa. Nah, sekalian ngebahas kameranya, terutama di recording video, ada yang nitip pertanyaan dari IG Story nih. Gini katanya, Bang, bisa perekaman 8K dan 4K 120 fps? Jawabannya adalah bisa, betul ya. Di GT7 itu bisa sampai 8K dan 4K 120 fps. Tapi memang ini hanya untuk main kameranya. Sedangkan selfie-nya itu di 4K 60 fps. Dan untuk ultrawide-nya sendiri itu mentoknya di 1080p. Bang, ada pilihan internal yang 512 GB nggak? Jawabannya adalah ada, tapi khusus untuk yang versi Dream Edition aja. Untuk yang GT7 ataupun GT7T itu hanya 256 GB. Bang, gimana untuk wireless charging? Sayangnya di sini juga belum ada. Yang terakhir ini SOT dan harganya berapa Bang? Nah, nanti kita spill aja di akhir ya. Kita lanjutin untuk ceritanya dulu. Oke, setelah dari museum ini udah di siang hari ya, sekitar jam 12-an dan sisa baterainya itu ada di 59%. Penggunaan layarnya sendiri untuk di luar ruangan ya ataupun di dalam ruangan pas tadi di museum itu aman ya, bahkan brightness-nya ini nggak sampai mentok kalau misalkan gua ngecek di bagian HP-nya. Mungkin karena kondisinya itu lagi agak berawan juga, tapi seandainya pun lagi terik matahari full gitu ya, lagi panas banget, itu gue bisa nyalahin si extra brightness-nya supaya kita bisa ngelihat HP-nya itu jadi lebih jelas lagi. Nah, buat brightness-nya sendiri, ini HBM-nya ada di 1600 nits, sedangkan peak-nya itu bisa nembus ke 6000 nits, yang mana itu bakal muncul saat kita playback video-video atau konten yang mengandung HDR. Ya, jadi GT7 ini kompatibel juga untuk HDR konten ya. Jadi kalau misalkan kita buka YouTube, itu ada settingan HDR-nya ya, dia kebuka. Dan buat Netflix, itu kita dapat Widevine yang L1, yang mana itu support HDR10, HEVC, ya kalau nggak salah namanya, dan Dolby Vision. Nah, di siang hari itu juga gue menggunakan beberapa fitur yang menarik dari GT7. Yang pertama itu pindah-pindahan data kayak foto atau file gitu ya. Itu ke HP Apple. Ya, jadi gue di sana kan bawa Realme GT dan bawa iPhone juga. Nah, di sana gue pindah-pindahannya itu pakai fitur yang namanya Realme Share. Jadi tinggal ditempel gitu bagian atasnya. Nanti dia bisa ke-connect ya ke HP iPhone. Dan ada fitur juga yang namanya AI Planner, ini pertama kali juga dikenalin sama Realme, yang mana fitur ini tuh untuk memudahkan kita soal penjadwalan. Jadi misalkan kita ketemu konser yang nanti ada Blackpink ke Indonesia ya, nah itu kita tinggal ketok 2 kali belakang HP-nya, tuk-tuk,
nanti sistemnya atau AI-nya bakal ngebaca yang ada di layar tuh, misalkan kayak jadwal beli tiketnya itu tanggal berapa, akan disimpan, terus belinya di mana itu juga bakal disimpan, dan waktunya itu juga semua bakal tersimpan di jadwal. Yang mana jadwal itu juga sinkron ke kalender. Jadi kalian bisa langsung ngecekin aja di kalender kalian, udah masuk tuh untuk konsernya Blackpink. Tapi memang di momen itu gue belum memaksimalkan untuk fitur AI Planner ini ya. Walau gitu, kita udah sempet bikinin untuk video Reels-nya dari AI Planner. Kalian bisa cekin aja di IG Reels Best Indotech. Dan selama dari pagi sampai siang itu juga gue lumayan intensif ya untuk penggunaan HP-nya dari segi performa. Yang mana ini pertama kali juga gue menggunakan HP yang pakai Dimensity 9400i. Dan di HP ini pakai storage yang 12256GB. Yang mana ini chipset salah satu yang paling kencang untuk smartphone. Karena Antutunya itu udah sampai 2 juta. Dan selama 1 hari full itu gue gunakan untuk pindah-pindah aplikasi ya. Terus gue upload ke sosial media juga karena gue upload story. Gue ada edit-edit dikit di CapCut dan semuanya itu lancar, nggak ada masalah. Dan buat main game sendiri, itu game-game kompetitif kayak Mobile Legends, itu bisa kita atur ke frame rate yang 120 fps atau settingan ultra ya. Dan Wuthering Waves ini juga kita coba ngangkat di rata-rata frame rate 40-50 fps di settingan grafis quality 60 fps. Nah, sampailah kita di sore atau malam hari, di mana sisa baterainya ini udah sedikit banget, dan kita dapat SOT yang segini. Oke, sekarang udah di jam, aduh, ya mati, 7:30, dan sisa baterainya udah tinggal 5%. Kita lihat untuk SOT-nya berapa. Nih ya, 5 jam 58 menit. Jadi bisa dibilang sehari itu habis untuk 6 jam screen on time. Ya mungkin bisa dibilang hari ini tuh lebih ke apa ya, intensif kali ya, karena tadi pas pagi-pagi kita ke museum yang Louvre itu motret-motret video-video pakai 4K 60. Dan tadi juga nyobain juga 4K 120-nya. Sosmedan juga iya, postingan iya, main game tipis-tipis ya. Ya, jadi bisa dibilang oke lah untuk seharian full bisa. Dan kalau misalkan kalian nggak pakai yang intensif banget, seharusnya 2 hari masih oke seharusnya kali ya. Oke, jadi selama 1 hari sekitar 11-12 jam full ya pakai Realme GT7, yang paling keinget adalah momen jepret-jepret foto sih di sekitaran kota Paris ya. Gue bisa dapetin hasil yang ready to post gitu ya, entah itu untuk foto objek ataupun foto portrait subjek. Dan di kondisi yang cerah pun atau low light itu sama-sama bagus ya. Kita bisa explore kameranya juga dengan fitur-fitur yang unik-unik kayak tadi ada 4K 120 fps, ada AI landscape, itu dengan lebih fleksibel sesuai dengan apa yang kita butuhkan aja. Performance juga bisa diandelin ya buat kebutuhan harian, entah itu buat gonta-ganti aplikasi ataupun edit di CapCut itu juga ngacir. Baterainya, nah walaupun dapat SOT di 6 jam ya, 5-6 jam, tapi itu udah termasuk awet karena penggunaannya yang bisa dibilang ini sangat berat ya, 1 hari full itu. Sayangnya memang untuk di bagian kameranya nih, untuk lensa ultra wide yang berasa agak jomplang ya hasil fotonya ketimbang kamera lain tuh yang main kamera ataupun yang telefoto gitu. Dan pilihan storage-nya juga kalau kalian mau ngambil yang 512GB itu perlu sekalian upgrade ke yang Dream Edition ya. Jadi rentang harganya tuh lumayan karena harganya sendiri untuk yang GT7 itu di 8,5 juta dan untuk yang GT7T itu ada di 7 juta rupiah. Sedangkan yang Dream Edition itu di 11 juta. Tapi gimana menurut kalian? Mana yang paling menarik? Apakah Realme GT7, Realme GT7T ataupun GT7 Dream Edition? Dan next, cocoknya nih kita adu dengan HP apa? Tulis di kolom komentar. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao. Ciao Bella.
Ini HP yang buadak, baterainya buadak. 1 hari full itu, sejujurnya itu kamera bener-bener diforsir banget sih pas lagi pagi-pagi. Dan lumayan amazed juga, karena malam-malam masih bisa, masih bisa ada sisa baterai walaupun dikit, tapi udah mantep banget sih menurut gue.